Genflix, Aerof, dan juga Onyx. Gio, Yap. yang mana yang menurut Gio? Alpha is Dari online. Kita kan waktu itu kan kita ngeliatnya di MDL. Oh iya Iya, benar. benar. Ini dari database Profesor KB dari komputer saya nih udah menyatakan kali ini adalah for the first time in forever. 0 pick, 0 ban, 0%. Alright. Bersih. Ini hero favoritnya teman caster kita, si Choji. Nah iya, Iya. itu dia apa ya? Ini Alpha. hero favoritnya mantan tim dari seorang superawat. Siapa? Alpha is online. nih. Alpha is online. Billy. Oh, Billy. Atau is yang dia online. sempat ganti nickname jadi Midgard. Midgard, ya. Ada Dan- Roger bener yang di pick ternyata. Iya sudah gue bilang Roger karena kalau sebenarnya prioritinya tuh karena Bruno dibandingkan Kari. Iya. Bruno itu lebih priority dibandingkan Roger. Dan kali ini dari dua pick Genflix, Aerof, dan juga Onyx. Gio, Yap. yang mana yang menurut Gio bakal kuat untuk di game kali ini? Menurut aku yang kuat itu masih ada Genflix karena ada sosok Matildanya di situ. Menurut aku. Oke, kalau menurut Profesor KB? Masih sama sih. Genflix Arrow punya strong line up banget. Apalagi dengan Rafaela. So ini bakal menarik kalau seandainya Onyx Esports bisa mematikan dua support ini. Ya. Oke, dua support yang harus diperhatikan dari tim Genflix Aerof. Meanwhile dari Onyx Esports memiliki potensial kuat di dalam team fight dengan adanya seorang Papi Poo. Papi So, Poo. tanpa berlama-lama kita bakal langsung masuk aja ke match yang pertama di IPL Season 7. Genflix Aerof versus Onyx Esports. Yoi, seperti biasa masih dipandu oleh Gio, Ranger Emas, dan juga Profesor KB. Di mid lane sudah ada Sans, Trian, dan juga Keyboy tentunya dari Onyx Esports. Sementara di side lane sudah ada Awat dan juga Boots. Watt dengan bandnya ini membuat bahaya sekali bagi tim Onyx. Mereka harus berhati-hati. Oke, meanwhile di arah mid lane masih sedikit sabar dari Clay dan juga Fredo bakal coba untuk ngepok satu sama lain, bakal sedikit memperebutkan sebuah Little Wanderer, tapi Fredo Cutie kali ini membuat satu buah barimeter di arah depan atas para pemain tim Onyx Esports. By the way, jangan lupa kalian untuk login di tanggal 27 sampai tanggal 9 nanti karena ada hadiah MPL Indonesia. Oh jadi yang Tigreal ini ya. Ya, Valengard. Tiger Valengard lumayan. Oke, tapi di arah top lane, Boots yang kita bakal lihat, dia bakal head to head langsung dengan seorang Rinasmi. Rinasmi yang gue bilang, Rinasmi ini tipikal stylenya bukan dengan hero-hero seperti Alice, bukan dengan hero-hero scaling. Malah kalau menurut gue pribadi, tipikal seorang Rinasmi adalah hero-hero fighter kuat dengan punya damage yang lumayan. Iya, bahkan untuk bisa menahan di lini depan itu biasanya yang dilakukan sama Renasmi. Bener. Dia benar-benar kayak jadi badannya Fredo juga, atau bahkan jangan-jangan malah dia yang membuka team fight-nya dengan cara baiting. Oke, Mungkin karena tadi Uranus sudah sempat di ban ya, itu Iya. sebagai hero andalannya dari Dynasty. Pakuito juga. Iya, dan sementara itu kalau kita lihat di mid lane sudah ada Drian yang mencoba untuk memperak-peradakan pergerakan dari seorang Clay dan juga Fredo Kitty, tapi belum ada damage yang terlalu besar untuk menghabiskan mereka Jujur berdua. ya, ini Drian harus NOD sih. yes. Iya. Harus NOD ini supaya permainan dari Fredo Kitty ini bisa lebih enak lagi. Tapi Clay di arah bottom lane bakal coba untuk ngeharas seorang Sans, tapi untungnya gak ada guiding wind. Itu kalau ada satu buah guiding wind itu lumayan loh damage-nya. Iya. Lumayan banget, walaupun bisa restless ke arah turret, tapi setidaknya bakal membuat kerugian. Ada satu kali lemparan karena Fredo Kitty masih bisa selamatkan, dan ternyata satu kali panah asmara membuat seorang Fredo tersungkur di arah mid lane. Meanwhile di top lane sudah ada Roger dan berbondong-bondong ke arah objektif pertama, tapi ternyata bisa diamankan oleh seorang Rinasmi kali ini. Dan Papi Angelanya. melihat harganya berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Boots masih mau masuk ke belakang, bakal coba digocek oleh Suriname, tapi ada guiding wind di sini. Berhasil mengamankan satu poin. Meanwhile, Sans dapetin 2 poin tambahan dan Lokete. Fredo Kitty segera Thomas satu kali seberikan Alpha is online. Itu Spear of Afla-nya benar-benar luar biasa banget, on point sekali dan bisa menumbangkan walaupun hasil killnya untuk seorang Drian. Alright, dan di arah mid lane Sans bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba dapetin Little Wanderer. Tapi posisi kali ini Genflix Aerof walaupun berhasil mendapatkan satu buah turtle, dan Onyx ini masih memiliki keunggulan yang jauh dengan 4 poin kill diamankan dengan core-core yang didapatkan. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa gameplay dua support ini memang tidak bisa yang selalu asal nabrak. Mereka nggak boleh terlalu overcommit dan mereka harus benar-benar memanfaatkan yang namanya timing. Oke, Oh, super meanwhile. out gojek di bottom lane. Satu buah flame shot dari seorang cewek nggak berhasil dari seorang Awat dikenainnya. Iya. Masih bisa digojek dari takoyakinya di bottom lane. Tapi meanwhile di mid lane coba dipasang menunggu ini satu poin tambahan. Ada Clay gading wine-nya langsung tumbang begitu saja. Cewek bakal coba dia, tapi ternyata Sans terlalu kuat dengan adanya satu buah hardcut. Masih mau lebih satu kali tambahan panah asmara tidak berhasil menghujam jantung sang serigala berbulu domba.
lomba botol. Mantap sekali pergerakan dari Awad sebenarnya ketika dia menjemput seorang battle yang nggak mau lebih lagi untuk kehilangan player yang sangat berarti tentunya. Battle kalau misalnya harus tumbang lagi ini sangat berbahaya untuk tim Gameflix Aerowolf. Meanwhile kalau kita lihat dari Sunset sendiri udah 3-0-3 sedangkan dari battle masih 0-1-2. Ini bahaya banget sih. Snowballnya kalah sih dari Roger yang untuk pertama kali. Tapi ada Kiboy di sana, Profesor KB coba dilempar, gak kena, dibalikin keadaannya. Botol terlalu offside, masih coba untuk dengan satu buah hardcard-nya. Fredo Kitty yang udah gue bilang dari awal sebelum game ini masuk. Ingat, Suns punya basic ketik yang besar. Literally, Fredo ataupun Clay bakal bisa dihejam-hejam atau bisa disabet-sabet. Dan kalau itu beneran terjadi, Ini poking damage-nya bahkan bisa dibilang harus berhati-hati sama Fredo-nya. Jangan sampai dia out of position, malah dia yang di pick off. Iya benar banget. Tapi ternyata tampil diamankan di top lane. Ada Clay di sana, bakal mundur terlebih dahulu dengan Solblum dan juga di sini para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Mereka sadar rotasi dan bahkan Botol masih mau coba dapetin satu buah turret di arah top lane dan dikawal para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Ya, ada 4 orang di sana yang mencoba untuk objektif flicker tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa dari seorang Kiboy. Miscalculation yang kita lihat bersama-sama dari Kiboy-nya. Tadi mencoba untuk mengambil seorang battle. Gak lihat. Kalau kita yang main biasa kayak gitu. Gak lihat. lihat. Tapi Fredo Kitty di arah mid lane masih ada seorang Clay. Ada Solblum tapi mengarah ke arah sebuah gerobak sayur di depan sana. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf dengan item yang dimiliki kayaknya belum terlalu signifikan untuk tim fight. Meanwhile dari seorang Suns bakal menuju ke arah Blade of Despair. Iya, mungkin Endless Battle bakal diamankan sama Botol karena dia baru tumbang 1 kali. Dan kali ini Timpet masih berlangsung. Dan bahkan Kibo yang diambil. Oke, tapi kali ini Kibo sudah diambil. Suns di depan sana masih dapetin satu Little Wonder terlebih dahulu. Pertukaran tidak cukup adil. Karena para pemain dari tim Genflix Aerowolf berhasil mengamankan satu buah landak di depan sana. Rinasmi seperti biasa melakukan cutting minion. Dan kali ini tipikal yang cukup sama antara Rinasmi dan juga seorang bus yang benar-benar melakukan rotasi dengan cukup baik. Biar bottom lane dapetin satu buah turret harusnya. Clay bakal coba dipaksa. Flicker ke arah belakang. Clay bisa coba dihindari tapi perawat Supriyadi dengan flicker bersama dengan tiketnya dapetin dari Sun. Shutdown didapatkan lagi-lagi dan lagi. Kali ini susu perawat Supriyadi. Better strike dulu karena seorang Trian kali ini memukul mundur dari tim Genflix Aerowolf. Mereka sudah mendapatkan momentum yang cukup baik ketika mereka mendapatkan seorang Suns. Menumbangkan seorang Suns ini harganya mahal banget. Bulls juga harus pergi ke belakang dengan Spill of Alpha. Oh, Iya, momentumnya pas banget sih dapetin Suns ketika bener-bener all in semuanya daripada seorang Rinasmi dan juga daripada seorang Awad. Tadi balik lagi flicker dan juga digunakan satu buah dari clutch-nya. Gila, lagi-lagi super awas Supriyadi dan kita bakal lihat Turtle Cat by Living by Mandiri. Living by Mandiri. Yes. Gila, keren banget. Tapi langsung ada satu buah Foto coklat. dari keluar. Foto coklat habis Clay. Langsung dengan Kylie White karena banget cewek K berhasil tambangin begitu saja. Meanwhile, ada seorang harga Babi Babipu. Fredo Kitty untuk mundur terlebih dahulu. Ejector. Coba untuk cover di level ejector begitu saja. Fredo Kitty flicker masih ada. Semua dan alam Pak Dukun nggak berhasil menumbang ke para pemain dari tim Onyx seperti depan sana. Iya, minimal dari Onyx sendiri ejector ke belakang kali ini ke arah Awad. Ya, Awad harus tumbang di tangan seorang Alpha. Retribution diamankan setelah Suns lihat Retributionnya berhasil bakal dibagi keadaan ada Boots depan sana. Fredo Kitty depan sana satu kali semburan, satu kali pada outside strike. Ada botol di belakang bakal dibuka botolnya dibalikin keadaannya dan ternyata gak bisa bertahan. Genflix Aerowolf kehilangan 3 playernya. 3 player yang tentunya ini cukup melakukan kerugian Ya, dari bahkan tim itu Genflix. hitungannya 4 deh Gio, ya. 4, iya. Sama satu Clay yang dibuka di awal. Tapi aku harus mencatat satu poin yang penting di sini bahwa sebenarnya yang harus diperhatikan adalah Kiboy-nya. Kiboy ini kadang jadi bait, kadang benar-benar jadi opener yang bagus banget. Oke, Boots ke Rovaldo ke arah belakang. Dari kali ini kuat kali ini para pemain dan tim Genflix Aerowolf hanya sembur begitu saja dari seorang Subrawat. Iya, Gak mau kita lebih lihat. lanjut lagi dan Suns di arah pasang lain berhasil dapetin satu buah turret. Benar banget. Mereka udah mendapatkan objektif di bottom lane juga, mendapatkan poin kill lebih banyak daripada Genflix Aerowolf. Ini beda networknya 3000 juga udah lumayan jauh sih, Ji. Oke, benar banget. Dan di menit yang ke-8 kali ini dari Genflix Aerowolf mereka sudah kehilangan satu turret. Tapi untungnya mereka juga masih berhasil mendapatkan satu turret dari lane Superawat. Di arah top lane sana, Kiba bakal coba ngelempar satu buah Fredo Kitty tapi ternyata gak berhasil. Lihat ceweknya sudah melakukan rotasi ke arah top lane. Bahkan Sunsnya yang dikasih space farming. Karena dari posisi Onyx Esports mereka kuat banget dari segi team fight. Dengan adanya Spear of Alpha, ingat true damage dari burung, bukan sembarang burung ya. Yang cit itu namanya sakit banget. Beta. Dia itu punya 4 saudara. Siapa aja? Alpha, Beta, Charlie, sama Delta. Oh iya benar. Gak salah sih. Sama Gama kelihatan. Oke, kali ini ada junglernya, silakan Profesor. Iya, Battle dan juga Suns memiliki memang KDA yang memang tidak terlalu
TV atau tidak terlalu jauh dari gapnya, karena keduanya memang sering kali untuk join the fight. Hanya saja perbedaannya adalah dari peraihan goldnya. Iya. Biasanya Suns memang lebih optimal, dan ini dia tim fight Oke, Suns. bakal coba dipaksa begitu Wow. saja. Dinasti kalau belakang, terus itu begitu Ejector. saja. Permain dari seorang Clay sudah hilang. Restasnya terlalu kuat dan satu Wow. kali gunpop berhasil menemukan seorang Clay depan sana. Permain dari tim Gavin Sara memaksa divide masih lebih dan top lane cewek sekutu mau dan milih Dikejar. untuk masuk. Rinasmi, Fedrovese, dapat didapatkan. Oh my god, Rinasmi menukar seorang cewek dengan 1 poin flickernya. Itu worth it, totally worth it. Iya, dan ini adalah snowball yang terjadi antara Genflix Arrow dan juga Onyx Esports. Mereka langsung mengarahkan dirinya ke objektif yang pertama, yaitu Lord yang terhormat. Saat yang nggak ada 37 detik lagi bisa mengeluarkan Mountain Shocker mungkin ketika ini, tapi sepertinya Lord bisa diamankan oleh Genflix Aero Wolf. Alright, kali ini para pemain dari tim Genflix Aero Wolf mereka berhasil mendapatkan Lord. Ingat, snowballing dari seorang Roger. Dari dulu, Roger hero snowballing yang paling kuat kalau menurut gue. Yang Gimana, paling Mas? mengerikan juga, bahkan satu kali saja dia mendapatkan poin kill atau assist dari Lycan Punch, otomatis dia bisa melakukan spam terhadap Lycan Punch untuk selanjutnya. Tapi yang aku catat di sini adalah bagaimana cara Genflix Arrow Oke, menyamaratakan sudah gini, Federal sudah Strike. ditangkap begitu saja dan Spiro Baba berhasil mendapatkan 1 buah pencaman. Di luar ada belah sana dari Rasmi bakal coba ditumpangi, masih ada 1 buah. Gotot ditutup mundur, masih dipaksakan, ngerabut, ada Neckles of Durance para pemain dari tim Genflix nggak mau memaksa lebih lanjut lagi. Hati-hati karena di bawah ada Lord, mereka harus sustain dulu. Mereka udah kehilangan Fredo Kitty, mereka harus mencoba untuk melakukan setup yang lebih baik lagi karena ada Lord, mereka adalah tim yang sedang Oke, mengalami Fedorov keuntungan. ke belakang ada Clay terlopset kali ini Fedorov dan juga Oh, Fedorov. shot. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan di mid lane tapi battle para pemain dengan Rinasmi. Galvis Sarawak bakal mundur terlebih dahulu dan advantage dari Lord kali ini sepertinya tidak terlalu banyak. Minus bahkan kalau Minus misalkan sih. aku bilang bahwa kali ini Genflix Arrow Wolf juga tidak memiliki gap dari gold yang terlalu tinggi. Tapi dari damage deal kita bisa lihat di sini bahwa Suns dan juga cewek memegang tinggi dari Onyx Esports, membuktikan bahwa memang Onyx Esports sedang memegang gamenya. Terbukti dari poin kill 14-7 yang artinya ini berbanding setengah saja. Namun harus diperhatikan juga bahwa pelan-pelan Clay, Rinasmi dan juga Battle memiliki damage yang perlahan-lahan naik dan bahkan mungkin saja bisa menyusul cewek dan juga Suns nanti. Oke, Iya. tapi Federal Strike juga begitu saja. Ada 1 buah Federal Strike terakhir dan Kiboy di depan sana nggak berhasil dapetin 1 buah turret di arah mid lane dari tim Genflix Aero. Aku tuh Walaupun damage dealnya tertinggi dari Onyx Esports, tapi ternyata Iya. sandbagnya juga dari Onyx Esports sendiri, Kiboy. Kiboy. Gimana Gio? Aku dari tadi tuh notice dari seorang cewek ya, dia Ya. itu benar-benar mainnya bagus sekali ketika menggunakan Arsia. Dia tahu kapan harus melakukan Feather Ice Strike, mengganggu pergerakan dari lawan-lawannya, sehingga itu membuat Suns, membuat Boots, membuat Rian kapanpun untuk memulai peperangan bisa memenangkan pertandingan ini. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Genflix mereka berhasil mendapatkan 1 buah red buff yang butuh banget didapatkan oleh seorang Suns. Udah ada Holy Crystal Holy Crystal, dengan Athena. Super Lawan Supriyadi, Athena dan player gold kali ini bakal coba dikejar dari Rinasmi karena Suns memiliki 9.800. Tapi Oh, bahkan jauh. ya Rinasmi yang bahkan lebih tinggi goldnya daripada seorang Battle, yang artinya memang Rinasmi memanfaatkan sekali Oke, Pun di Feather Ice depan Strike. sana dengan flicker dan juga Sparrow Fall mereka berhasil mendapatkan 1 buah penambahan dengan ada 1 buah hotgun. Ini tandanya para pemain dari tim Genflix Arrow bisa memaksa tim fight karena udah tidak ada lagi ultimate dan Saatnya. terlalu offside hingga dia masuk ke sana. Sparrow Supriyadi masih menahan deadly cage-nya di depan sana, blame shoot dikeluarkan saja. Ada 1 buah Kiboy dan bahkan Kiboy masih bisa kabur dengan 1 buah flicker. Mulai Lihat dikejar, ngalikan botnya Segletul Mautri di belakang sana masih berikan seorang tambahan. Sparrow Baba masih bisa dihindari Transform dan di belakang Wow. sana Wow. Avila tersisa seorang Sun dipaksa oleh seorang Rinasmi. Oh God, my oh my god, God. ini bencana. Benar banget, bencana banget untuk Onyx Esports ketika 3 player dari tim Onyx Esports, Ria, cewek, Kiboy harus tumbang karena posisi yang dilakukan oleh seorang Battle sangat-sangat baik sekali menumbangkan mereka dalam sekejap. Oke, bukan hanya itu aja, tapi karena Botol tahu gak ada lagi dari hotgun seorang Rian dan bahkan membuat tim Genflix Sarawak lagi-lagi mendapatkan keuntungan. Di top lane sana ada 1 buah minion yang bakal coba untuk menuju ke arah turretnya. Udah objektifnya hilang, partonya pun hilang, Kiboy pun tak berdaya. Dan Ya. Kiboy gak punya flicker lagi. Kiboy nggak punya flicker dan Rinasmi juga sebenarnya kalau kita lihat juga nggak ada flicker. Ini mereka harus melakukan setup kembali sebelum nanti war yang besar. Karena Lord bentar lagi datang. 10 detik lagi Lord akan datang. Ini akan menjadi war yang menentukan bagi kedua tim. Alright. Para pemain dari tim Genflix Sarawak
mereka berkesempatan mendapatkan bubble terhormat. Itemnya silakan Profesor. Demon Hunter Sword dia menjadi pilihan dari Sans yang paling utama. Dia tahu bahwa dia memiliki attack speed yang cukup tinggi kalau misalkan dia memegang Demon Hunter Sword, tapi dia juga butuh endless battle. So Athena Shield ini bakal jadi penyelamat dia dari seorang Awat dan juga dari seorang Clay. Meanwhile kalau misalkan melihat juga dari Rinasmi-nya, Rinasmi kayaknya menurut aku bakal menuju ke arah Immortal. Dia butuh banget untuk loncat ke depan, nahan badan karena kita tahu sendiri Rafael dan Matilda tidak memiliki Brute Force sudah diamankan. Foto setengah darah. Mountain Shocker telah dibuka. Ada Sans di depan sana. Bersama dengan seorang Keyboy. Ada satu bot damage dikeluarkan, tapi lihat saja langsung carry win karena seorang ceweknya berhasil diberhentikan pada second apakah tadi aman oleh Sans. Retribution bukan kaleng-kaleng, bukan Retribution Warcop, tapi bahkan kali ini para pemain dari Sibar Gizmos kehilangan 4 playernya. Tersisa seorang Keyboy saja. Oh my god, Retribution yang bukan kaleng-kaleng. Lihat dari seorang Sans kali ini harus hilang, tapi di mid sana Dipaksa? para pemain dari tim Genfix bakal memaksakan kanan. Fredo yang bakal coba untuk menahan sedikit damage yang dia miliki. Oh no. Tersisa seorang Keyboy. Apakah ini one strike push dari Genfix Taro? Masuk dengan ada satu buat tambahan aja yang terdekat sama momen telah dikeluarkan. Keyboy dipaksa, Mini dia hilang dan di 40. Super House Supriyadi. Genfix Taro. Take the game one. What